Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua dapat berjumpa kembali di pertemuan ketiga ini, masih membahas tentang syahadatain yang bertema syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgent, karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya di hari akhir. Syahadah berupa perjanjian antara ruh manusia dengan Allah telah dilakukan sejak di alam arwah. Ya, jadi ketika manusia itu diciptakan dalam bentuk ruh, Allah bertanya, "Alastu birabbikum?" Apakah aku ini Tuhanmu? Kemudian seluruh ruh manusia menjawab, "Qalu bala syahidna." Ya, engkau adalah Tuhan kami. Oke, bisa dilihat di Quran surah Al-A'raf ayat 172. Setelah manusia hidup di alam dunia, yaitu bersatunya ruh dan jasad, manusia dituntut untuk melaksanakan syariat syahadatain. Syahadah atau perjanjian inilah yang dituntut dalam syariat Islam. Bagi yang melaksanakannya, selamatlah dia di akhirat. Tapi bagi orang yang menolaknya, celakalah di akhirat nanti. Nah, sebelum kita mengetahui tahapan syahadah manusia, nah kita lihat dulu ya tahapan kehidupan manusia dulu dari alam ruh sampai alam akhirat. Nah, yang pertama manusia mengalami kematian pertama, di mana fase ini adalah manusia belum bersatunya ruh dan jasad ya. Mungkin di usia 1-3 bulan ya, yang masih dalam rahim. Kemudian ya Allah belum menurunkan ruh gitu ya. Nah, setelah usia kehamilan itu 4 bulan, Allah meniupkan ruh. Nah, ini manusia mengalami kehidupan pertama. Ya, setelah manusia lahir ke dunia, mengalami masa bayi, batita, balita, remaja dan seterusnya, dan kemudian mengalami kematian. Nah, inilah disebut dengan kematian kedua. Jadi jangan anggap bahwa ketika manusia itu meninggal dunia itu mengalami kematian pertama, padahal manusia itu juga mengalami kematian pertama, dan itu ketika dia di dunia kemudian mengalami kematian, itulah disebut dengan kematian kedua. Oke, sikap manusia terhadap syahadatain. Beribadah kepada Allah tentunya harus sesuai dengan aturannya, yaitu mengikuti Rasulnya. Allah berfirman, Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku sebagai Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Keberadaan Rasul adalah untuk merealisasikan ibadah kepada Allah. Tanpa adanya Rasul, maka perintah Allah itu sulit untuk direalisasikan. Nah, ini tugas Rasul ya. Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 8-10. Nah, di dalam surah Ali Imran ayat 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum adanya Rasul itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa tugas Rasul itu adalah untuk merealisasikan kehidupan di dunia gitu ya. Nah, sikap manusia terhadap syahadatain. Adapun sikap manusia ketika diutusnya seorang Rasul di muka bumi ini, ada yang menerima, ada juga yang menolak gitu. Nah, orang-orang yang menolak melaksanakan syahadatain, pada hakikatnya orang yang menolak melaksanakan syahadatain adalah orang yang menolak melaksanakan syariat Islam. Ya,
Nah, mungkin teman-teman pernah nonton film tentang kisah Rasul, kemudian atau mungkin pernah membaca buku Sirah Nabawiyah ya. Di sana dijelaskan bahwa ketika Rasul itu menjadi seorang nabi, mendapatkan wahyu. Nah, kemudian Rasul itu berdakwah ya, berdakwah menyeru masyarakat Mekah untuk masuk ke dalam Islam gitu ya. Dimulai dari ke terdekat dulu, ke keluarganya, kemudian kerabatnya, kemudian sahabat-sahabatnya, sampai kepada seluruh masyarakat Mekah, sampai dedengkot-dedengkotnya beliau menyeru gitu ya. Nah, ketika dakwah tersebut ada yang menerimanya, yang kemudian bersyahadah gitu ya, bersyahadah, ada juga yang menolaknya. Mungkin pernah dengar ya, ketika Rasulullah itu dakwah, ada yang meludahi, ada yang melempar dengan kotoran. Nah, itulah orang-orang yang menolak seruan Rasulullah gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.